Shalom saudara terkasih, pagi hari ini apa kabar? Pasti luar biasa. This is great Sunday. Allah yang terbesar, yang tertinggi, yang terhebat, yang termulia ada di tengah-tengah kami. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara siap mengalami impartasi kuasa Allah? Yang siap, mari bersama-sama saya tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang termulia, yang terbesar ada di hidup kami. Terima kasih kembali kami jumpa di Great Sunday. Engkau yang terhebat, kuasa-Mu dahsyat dan sempurna serta nyata tinggal atas kami. Kami mengucap syukur kami sudah melewati begitu dahsyat di 2020 dan 2021. Close to God. Kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan kami terus read the word of God. Supaya sepanjang tahun ini kami diberkati dan kami sukses selalu. Kami siap melayani Raja di atas segala raja. Kami siap tinggikan nama-Mu. Kami siap muliakan Engkau. Berkati Bapa ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus saja kami permuliakan dan tinggikan. Kami siap sembah Engkau. Kami siap tinggikan nama-Mu. Dan kami siap agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah perlindungan kami. Perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau tenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau persembahkan tubuh jiwa roh kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Ku ada ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
Kita mau katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
mau katakan tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, amin, Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, amin, Tuhan mengatasi bumi. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang besar, Allah kita yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mau lebih lagi memuji Engkau, Allah kami yang luar biasa. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
kuasa Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya, Engkau hebat. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kehidupan dan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
sama-sama kita mau katakan, sekalipun ku berjalan. Haleluya. Saudara sudah memuji Sang Raja yang mulia, amin. Sekarang mari dimanapun saudara berada, saudara siap mengalami kuasa Allah lewat firman yang diberitakan. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah memuji Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Sekarang kami harus mendengar perkataan firman-Mu lewat hamba yang Tuhan utus pada pagi hari ini. Diberkati Bapak Pendeta Samuel Hosea sebagai Ketua Sinode. Tuhan urapi beliau dengan urapan yang dahsyat. Setiap firman yang diberitakan adalah firman yang mengandung kuasa. Dan firman ini akan tinggal tetap, hidup, dan jadi atas kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap memperkatakan firman-Mu, dan kami siap mengimani firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telinga kami siap mendengar. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat GAP House of the Villa, Gorontalo. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebetulnya saudara sekalian, apa yang disebutkan tahun baru, itu sebetulnya seperti dikatakan di dalam pengkhotbah bahwa tidak ada yang baru. Karena kemarin ketika kita berada di bulan akhir dari 2020, juga hari yang sama, keadaan yang sama. Tetapi kita tidak perlu khawatir akan hal ini. Walaupun itu hanyalah penanggalan, cara menghitung hari saja. Tidak masalah. Tapi di atas segalanya, itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan dia penguasa di atas segala-galanya. Dia Allah yang Maha Sanggup. Dan bagi dia tidak ada perkara yang sukar. Karena dia adalah pencipta kita, maka dia Allah yang memelihara kita. Dan kalau dia adalah Allah yang memelihara kita, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara sekalian, walaupun situasi di sekeliling kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita mengharapkan, tahun 2021 awal pandemi segera berlalu. Tapi nampaknya kok masih ada. Saudara sekalian, kalau kita melihat situasi, kita akan bingung, gelisah, takut, gentar, cemas, dan sebagainya. Tapi mari arahkan pandangan hanya kepada Yesus saja. Hanya kepada Tuhan yang ajaib. Allah yang berkuasa. Dia yang mengendalikan semuanya. Dan di dalam tangannya lah kehidupan kita ini. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, saudara sekalian, bukan rencana atau gagasan kita sendiri. Sebab kita tahu bahwa kita manusia yang terbatas, rencana kita, rancangan kita seringkali tidak seperti yang diharapkan. Hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mengikuti rancangan Allah, rencana Allah, maka di situ ada hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan bagi kita. Dan rancangannya selalu adalah rancangan yang baik, karena memang dia adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang mencelakai kita, dia bukan Allah yang membuat kita mengalami kesulitan, malapetaka dan sebagainya. Jelas dikatakan di sana. Apapun itu, tetap Allah adalah Allah yang baik. Rancangan selalu baik. Di dalam bahasa aslinya dikatakan rancangannya adalah shalom. Bukan rancangan malapetaka. Rancangan damai sejahtera. Masfot shalom di dalam bahasa aslinya. Masfot dari mahashava itu berarti thought atau pikiran, juga rancangan, rencana. Jadi yang di dalam pikiran Allah, dalam benak Allah, itu cuma shalom. Sama sekali tidak ada ra, tidak ada evil, tidak ada malapetaka atau kejahatan. Seringkali ketika manusia menghadapi kesulitan, malapetaka dan sebagainya, maka selalu
mereka mengaitkan ini dengan yang maha kuasa. Mentang-mentang itu adalah suatu bencana yang di luar kemampuan manusia, maka kemudian dikait-kaitkan dengan Allah. Padahal tidak demikian halnya. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa menyebabkan, khususnya akibat dari kelalaian manusia sendiri. Misalnya tanah longsor bisa terjadi akibat dari penggundulan hutan dan sebagainya. Tapi yang jelas kita harus berpegang pada berita firman Allah yang mengatakan bahwa rencana Allah selalu baik. Maswat, mahasyava, pikiran Allah selalu adalah baik. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia, apa yang ada di dalam benak kita, pikiran kita, kadang ada yang baik, kadang ada yang tidak baik. Kita mengerti itu, kita tahu masing-masing. Mau mengaku atau tidak mengaku, tapi kenyataannya memang demikian. Tapi berbeda halnya dengan Allah. Di dalam benak Allah, pikiran Allah itu selalu shalom untuk kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir akan apapun. Nah, supaya shalom itu betul-betul terjadi, maka Tuhan menjelaskan, karena itu rancangan, berarti kita harus mau masuk di dalam koridor rencana Allah tersebut. Ikut apa yang menjadi rancangan Allah. Ketika kita berjalan di dalam rencananya, tidak bisa tidak kita pasti akan mencapai hari depan yang penuh harapan seperti yang dijanjikan tersebut. Dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, yaitu hari depan yang penuh harapan. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita sungguh-sungguh membawa diri kita, hidup kita ini untuk selalu berada di dalam koridor jalur rencana Allah. Selaras dengan kehendak Allah. Selama kita selaras dengan kehendak Allah, itu bisa kita gambarkan seperti sebuah kereta api yang berjalan di atas rel. Saya tidak tahu apakah ada jalur transportasi kereta api di Gorontalo atau di sekitar atau di Sulawesi ini. Tapi yang jelas adalah kereta api butuh rel. Dan ketika kereta api mau berjalan selamat, baik, tiba di tempat tujuan dengan baik, dia harus berjalan tetap di atas rel. Apabila dia bergerak keluar dari rel, nah itu malapetaka. Jadi jelas sekali. Yang menyebabkan malapetaka itu bukan relnya atau bukan rencananya. Bukan rencana Allah yang menyebabkan itu. Karena Allah selalu adalah Allah yang baik. Tetapi yang berjalan di atasnya inilah yang kadang-kadang mungkin dalam tanda kutip terlalu kreatif sehingga melenceng keluar dari rel. Dan ketika keluar dari rel itulah malapetaka. Seperti kereta api ketika dia keluar dari relnya. Nah, malapetaka. Di Pulau Jawa seringkali terjadi. Ketika keluar dari rel, wah malapetaka terjadi, korban berjatuhan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya yang penting bagi kita tahun 2021 ini, mari kita tetap membawa hidup kita selalu berada di jalur rencana Allah. Selalu berada selaras dengan kehendak Allah. Nah, kita tahu bahwa kehendak Allah itu dicatat di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita miliki. Kita semua memiliki firman Allah. Dan inilah yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Supaya kita selalu berjalan di dalam jalur rencana Allah tersebut. Yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Nah,
puji nama Tuhan, saudara sekalian. Khusus bagi kita untuk tahun ini, tema kita adalah menabur dan menuai. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tetap mendalami terus, merenungkan visi yang Tuhan berikan ini, yaitu Zera Vekatsir di dalam bahasa Ibrani-nya. Seperti yang juga kita canangkan pada tahun 2020. Ya. Untuk itu saya ajak saudara melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Yang berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, kalau kita berbicara mengenai menabur dan menuai, yang di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Zera Vekatsir, ya, artinya adalah membenihkan, ya, pembenihan, ya, menabur, dan katsir, menuai, ya, suatu penuaian. Maka kita harus tahu pertama-tama bahwa ini adalah ketetapan Allah. Sama halnya dengan adanya musim-musim. Ada musim dingin, musim panas, ada musim kemarau, musim hujan, dan ada siang dan malam. Setelah malam pasti akan terjadi siang. Setelah siang pasti akan berganti malam lagi. Setelah malam pasti akan berganti siang. Dan terus-menerus demikian. Ini ketetapan yang Tuhan berikan. Walaupun ada di bagian tertentu di bumi ini yang relatif malamnya cuma sebentar. Atau sebaliknya, siangnya cuma sebentar, tapi tetap ada yang disebut siang dan malam. Karena itu memang sudah ketetapan Tuhan. Walaupun secara ilmiah, ilmu antariksa bisa dijelaskan, atau secara geografi, ilmu bumi, bahwa itu ternyata akibat dari terjadinya peredaran matahari, terjadinya rotasi bumi, sehingga menyebabkan munculnya belahan bumi yang gelap disebut malam, belahan bumi yang terang disebut siang. Ya, secara ilmiah dipahami seperti itu. Tetapi yang jelas ada siang dan malam. Dan juga ada musim dingin dan panas. Ada musim kemarau dan hujan. Dan khusus untuk wilayah negara kita, yang berada tepat di jalur Khatulistiwa ini, maka pada awal tahun 2021 ini, bulan-bulan pertama ini, yang terjadi adalah musim hujan. Nanti akan datang juga kemarau, dan setelah itu kembali jadi musim hujan lagi, dan seterusnya demikian. Karena memang sudah ketetapan Allah. Musim dingin dan panas juga demikian. Di belahan hemisfer utara dari bumi ini, negara-negara mungkin yang kita kenal, negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang lain di Eropa, itu semua saat ini sedang mengalami musim dingin. Dan saking dinginnya, rendah suhunya, maka terjadilah hujan salju. Nah, tapi nanti sekian bulan kemudian mereka tidak akan mendapati salju karena musimnya sudah bukan dingin lagi, musimnya panas. Nah, sedangkan di hemisfer selatan saat ini sebaliknya malah mengalami musim panas. Sementara yang di utara kedinginan, yang di selatan seperti contohnya Australia, Afrika Selatan, mereka sedang mengalami musim panas.
Jadi saudara sekalian, ini ketetapan Allah. Demikian juga menabur, menuai, ini ketetapan Allah. Menuai itu karena menabur. Dan hasil dari menabur itu adalah menuai. Oleh karena itu, kita ikuti ketetapan Allah ini. Dan biarlah di tahun 2021 ini, kita tetap rajin, setia, menabur, dan kita pasti akan menuai. Nah, sekarang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai menabur, menuai, maka kita harus memperhatikan ada dua jenis benih dalam hal ini. Yang pertama adalah benih yang baik. Yang kedua adalah benih yang tidak baik. Benih yang baik pasti akan menghasilkan tuaian yang baik. Sedangkan benih yang tidak baik akan menghasilkan tuaian yang tidak baik juga. Benih kejahatan akan menghasilkan tuaian kejahatan pula. Nah, itulah sebabnya mari kita sungguh memperhatikan hal ini dengan baik. Menabur dan menuai ini itu universal, tidak hanya dalam hal atau dalam kaitannya dengan materi saja, tapi meliputi semuanya. Karena itu berupa benih. Nah, yang perlu diperhatikan saat ini adalah mari kita menabur yang benar, supaya kita tidak menyesal di belakang hari, di kemudian hari. Karena tentunya tidak ada seorang pun yang mengharapkan bahwa dia akan menuai hasil yang tidak baik. Di ladang petani-petani pun mengharapkan suatu tuaian yang baik. Itulah sebabnya dia berusaha menabur benih yang baik. Sebab dia tahu benih yang tidak baik itu akan menghasilkan tuaian yang tidak baik juga. Dan tuaian yang mendatangkan kekecewaan. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah mari kita betul-betul memperhatikan benih yang kita tabur ini. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, di dalam Alkitab, seperti sudah kita bicarakan tadi, itu adalah ketetapan Allah. Dan ini tidak bisa diubah-ubah lagi. Setiap orang yang menabur dalam kebaikan, dalam kebenaran, akan menuai kebenaran. Tapi yang menabur ketidakbaikan, akan menuai ketidakbaikan juga. Nah, kita bisa melihat contoh yang paling awal dari peristiwa yang terjadi dalam sejarah hidup manusia. Yaitu contoh dalam kehidupan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Walaupun kita tidak usah baca kisahnya, kita sudah tahu persis bagaimana ceritanya manusia yang diciptakan baik sempurna oleh Tuhan tanpa cacat celah. Manusia yang difasilitasi sedemikian rupa oleh Tuhan. Tidak kekurangan apapun, bahkan tidak sakit-sakitan. Dan bahkan manusia ini mempunyai privilege, mempunyai suatu keistimewaan, yaitu bisa bercengkerama dengan Allah sendiri, berkomunikasi dengan Allah sendiri. Itu terbukti kalau kita baca dalam pasal 3. Bagaimana Allah memanggil Adam dan Hawa di taman itu. Ternyata mereka tidak berani muncul. Mereka menyembunyikan diri karena takut kepada Tuhan. Yang sebelumnya tidak demikian halnya.
Yang sebelumnya mereka mempunyai keintiman yang begitu istimewa dengan Tuhan. Tapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka disebut jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan segalanya. Nah, ini merupakan benih yang menghasilkan tuaian yang tidak seperti yang diharapkan. Mereka sudah menaburkan benih pelanggaran, evil seed, benih kejahatan, dan mereka menuai hal yang tidak baik. Allah sudah berpesan kepada mereka, jangan melakukan suatu tindakan seperti yang diperintahkan Allah itu, yaitu mereka tidak boleh mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. So pada hari mereka mengambilnya dan memakannya, pastilah mati. Mati di sini berarti separation, terpisah dari Allah. Nah, mereka mestinya, seharusnya menaburkan benih yang baik, yaitu ketaatan. Tapi ternyata mereka menaburkan benih pelanggaran. Dan akibatnya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Betul-betul separate, putus hubungan dengan Allah. Mereka tidak berani lagi kontak dengan Allah. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Untuk kehidupan selanjutnya, mereka mengalami dari satu kesengsaraan kepada kesengsaraan berikutnya. Bahkan juga keturunannya hidup dalam kesengsaraan akibat dari pelanggaran tersebut. Inilah contoh dari benih yang tidak baik yang ditaburkan dan kemudian menghasilkan tuaian yang tidak baik juga. Dan ini terus-menerus sampai hari ini terjadi seperti ini. Keturunan Adam dan Hawa selalu dihantui oleh masalah, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Bahkan hukuman. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kebinasaan kekal. Itu sudah menanti kehidupan mereka. Ini terjadi akibat benih tidak baik yang ditaburkan. Itulah sebabnya mari saudara sekalian, di awal tahun ini, sebagaimana pesan Tuhan mengenai menabur dan menuai, mari kita perhatikan benih apa yang kita tabur. Mungkin kita akan mengatakan, oh saya tidak menabur apa-apa. Tidak bisa, pilihannya cuma dua. Menabur baik akan menuai baik, atau menabur yang tidak baik akan menuai tidak baik. Nah seperti contoh Adam dan Hawa tadi, benih yang tidak baik sudah mereka taburkan, yaitu pelanggaran. Keluar dari rancangan Allah, keluar dari kehendak Allah, keluar dari rencana Allah. Seperti kereta api tadi, keluar dari relnya. Nah masalah yang terjadi, kesulitan, bencana, bahkan mendatangkan korban-korban yang berjatuhan. Ada yang sampai tewas, meninggal, ada yang luka parah, dan sebagainya. Nah, jadi saudara sekalian, mari saat ini kita perhatikan. Di awal tahun ini mari kita berkomitmen, Tuhan, sesuai pesan firman-Mu, menabur dan menuai ini. Biarlah terus menerus kami menaburkan benih yang baik. Karena sudah terlihat jelas sekali, contohnya, buktinya sudah terlihat. Bagaimana Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan segalanya. Namun saudara sekalian, Allah itu tetap Allah yang baik. Dia tidak terus-menerus membiarkan manusia mengalami kesengsaraan. Allah yang baik tidak membiarkan manusia terus-menerus hidup di bawah tindasan hukuman dosa.
yang membawa kebinasaan. Tapi Allah memberikan jalan keluar, yaitu melalui keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah menaburkan benih yang baik. Allah memberikan contoh yang luar biasa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan, Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, digunakan kata edoken, dari akar kata didomi, memberikan. Ini sama halnya dengan Allah memberi contoh, dia menaburkan benih yang baik. Anaknya yang tunggal, untuk menjadi manusia, lahir ke dunia menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, dengan demikian saudara sekalian, tetap rencana Allah tadi tergenapi, yaitu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 tadi mengatakan bahwa rencana Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan, dan ini terjadi, terbukti. Tetapi Allah harus menaburkan benih yang terbaik, anaknya yang tunggal, supaya menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita punya hari depan di dalam Dia. Ada anugerah keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan dengan lidah bibir kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus tersebut. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini kita waspada. Sepanjang tahun ini, biar benih-benih yang terbaik terus-menerus yang kita tabur. Saudara boleh menaburkan dalam bentuk materi. Oh, saya ingin menjadi berkat, saya taburkan benih berkat. Baik itu dalam bentuk keuangan, dalam bentuk waktu, melayani Tuhan, dalam bentuk tenaga untuk Tuhan. Taburkan benih yang terbaik untuk Tuhan, maka tidak akan pernah saudara dikecewakan. Karena Tuhan akan membuat saudara menuai berlipat kali ganda. Kalau saudara rajin menaburkan benih berkat, materi saudara, uang saudara ditaburkan, saudara akan menuai juga berkat yang berkelimpahan. Dan juga banyak hal lagi yang mungkin kita tidak bisa bahas saat ini semuanya. Mungkin nanti secara berkala kita bisa terus bahas sepanjang tahun ini benih-benih yang bisa kita tabur, termasuk benih perkataan. Kalau kita menaburkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan berkat, ya kita akan menuai yang tidak mendatangkan berkat. Tapi sebaliknya kalau kita menaburkan perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, maka kita akan menuai berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu juga waspada dengan apa yang kita perkatakan, supaya kita tidak menyesal nantinya. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian, biarlah jemaat Tuhan selalu hidup selaras dengan kehendak Allah, yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan tahun 2021 ini, selama kita berjalan dalam rencana Allah, pasti ada hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan saudara sekalian. Oleh karena itu waspada dengan setiap benih yang kita tabur ini. Karena itu akan dituai. Itu sudah merupakan ketetapan Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri akan berkarya dalam hidup kami, menuntun kami. Sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, kami selalu berjalan dalam rencana Allah yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Berkat Allah atas setiap saudara di tempat ini. Dan juga perlindungan kuasa darah Yesus untuk setiap jemaat di tempat ini. Tidak ada satupun virus corona apapun yang bisa menyentuh. Semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus. Dan sepanjang tahun ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Keberhasilan, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa saudara, saya percaya saudara sangat diberkati, amin. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Satu kunci yang saya dapat pagi hari ini, Allah telah terlebih dahulu menabur yang luar biasa. Artinya Allah telah terlebih dahulu memberi contoh menabur dahsyat. Mari saudara, kami semua, kita semua dimotivasi untuk menabur, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka berlipat gandaan kuasa Allah turun atas saya dan saudara. Yes, mari kita angkat amplop di atas kepala saudara, dimanapun saudara terkasih berada, secara onsite, online, kita angkat. Dan saya percaya apa yang saudara akan tabur pada pagi hari ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Engkau terlebih dahulu memberi teladan, memberi contoh apa arti menabur. Dan Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau yang besar, yang hebat, yang terdahsyat. Engkau menabur dahsyat dan luar biasa. Dan Kau mengajarkan kami untuk melakukan hal yang sama. Diberkati Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea dengan kuasa Allah yang sempurna. Hikmat wibawa ilahi turun kepada Bapak Pendeta, dipakai Tuhan dimanapun Bapak Pendeta berada, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di tangan kami ada amplop persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Dan kami percaya apa yang kami tabur pagi ini semua untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, sambil persembahan jalankan, kita dengarkan GAB News berikut ini. Senin, Rabu, Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo. Fasting Prayer setiap hari Sabtu pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Great Sunday akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo setiap jam 9 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara, yaitu jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975535819 atas nama Stephen Angriawan. Dan untuk persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975535797 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan kepada semua jemaat untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir serta mengikuti protokol kesehatan. Salam sukacita, salam sehat dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang mari semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, Tuhan Engkau hebat. Amin, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Dia luar biasa. Saudara sudah memuji, menyenangkan, memuliakan Sang Raja yang mulia, dan kebenaran sudah dimateraikan. Amin. Mari dimanapun saudara terkasih berada, saudara mengucap syukur sebentar sebelum terima berkat. Bapak terima kasih, Kau luar biasa, dahsyat karyamu. Bapak kami mengucap syukur dengan luar biasa. Apa yang kami terima pada pagi menjelang siang saat ini, semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Firman sudah dimateraikan, biar Kau mengajari kami, seluruh jemaat gereja Allah Baik, House of Tevila Gorontalo, menabur kebajikan, menabur waktu kami, menabur kebenaran, menabur keuangan kami, menabur hidup kami, dan menabur seluruh eksistensi kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kasih Allah, dan terimalah kebahagiaan seperti sungai yang tidak pernah kering, turun atas engkau mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa saja yang kau tabur dengan tangan ini, Tuhan buat berhasil. Maka terimalah damai sejahtera turun atas engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat dan sukacita ilahi. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Great Sunday.